Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan progres dari proyek besar kita di pengenalan pola dengan judul Analisis Pengelompokan Mahasiswa Berdasarkan Performa Akademik dan Preferensi Metode Belajar Menggunakan Means Clustering. Untuk tim kami itu ada Ringo Haria Pandora dengan NIM 12, ada Moreno Hilbrand Glenardi dengan NIM 24, dan saya sendiri Ayu Fitrianingsi dengan NIM 38. Untuk daftar isi sendiri, kita akan membahas pertama ada pendahuluan, tujuan, dataset, metode, cara kerja, dan juga lampiran. Yang pertama ada clustering mahasiswa berdasarkan nilai untuk menentukan metode belajar yang paling efektif. Program kami menggunakan metode Kamins untuk clustering mahasiswa berdasarkan nilai dan metode belajar seperti visual, kinetik, dan juga audio. Selanjutnya ada tujuan. Di sini kita ada 3 tujuan, yaitu pertama mengimplementasikan metode Kamins clustering ini untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan nilai mata kuliah dan juga metode belajar. Untuk tujuan yang kedua itu mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing kelompok mahasiswa terkait metode belajar dan performa akademik. Yang terakhir, yaitu tujuan ketiga, memberikan rekomendasi kepada institusi pendidikan terkait penggunaan hasil pengelompokan ini untuk mendukung proses pembelajaran dan yang lebih efektif. Selanjutnya ada dataset yang kami gunakan untuk proyek ini, yaitu terdapat nilai mahasiswa dan metode belajar. Untuk metode belajar kita membagi menjadi 3 jenis, yaitu ada visual, audio, dan kinetik, yang nantinya kita akan menggunakan metode label encoding untuk mengubah kategori ini menjadi angka integer. Selanjutnya ada metode. Untuk metode yang kami gunakan dalam proyek ini ada 3. Pertama dari processing data, kedua clustering, dan yang ketiga ada analisis dan evaluasi. Untuk reprocessing data, proses pertama tentunya kita akan memproses data nilai mahasiswa tersebut dan metode belajar yang digunakan. Untuk metode belajar baik itu visual, auditory, ataupun kinestetik. Kita akan menggunakan labeling coding untuk mengkategorikan sebagai angka integer. Kemudian pada clustering, kami akan menggunakan algoritma untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam cluster berdasarkan kesamaan pola nilai akademik. Centroid setiap cluster dihitung untuk mengelompokkan data baru. Mahasiswa dikelompokkan menjadi 3 cluster, yaitu berdasarkan nilai tinggi, sedang, dan juga rendah. Untuk metode yang ketiga ada analisis dan evaluasi. Di sini kami melakukan analisis untuk memahami karakteristik setiap cluster, termasuk rata-rata nilai dan juga distribusi metode belajar di setiap cluster. Evaluasi kualitas clustering dilakukan dengan mengukur siluet skor untuk menilai sejauh mana data dikelompokkan dengan baik. Dalam menjalankan metode-metode tadi, tentunya ada urutan cara kerja. Yang pertama ada inisialisasi centroid. Di sini kami memilih pusat cluster awal centroid secara acak untuk menjadi titik acuan dalam pengelompokan. Kemudian ada penghitungan jarak terhadap setiap centroid menggunakan rumus Euclidean, memperhitungkan 2 variabel utama, yakni nilai mata kuliah dan juga metode belajar. Untuk cara kerja ketiga ada pembaruan centroid. Setelah mahasiswa dikelompokkan ke klaster terdekat, nilai rata-rata dalam setiap klaster dihitung ulang untuk menentukan centroid baru. Proses ini diulang hingga posisi centroid stabil atau mencapai batas iterasi tertentu. Dan yang terakhir, ada pengurutan dan penyimpanan hasil. Hasil pengelompokan disimpan untuk analisis lebih lanjut, serta diurutkan berdasarkan karakteristik tertentu seperti rata-rata nilai atau metode belajar dominan. Untuk hasil yang diharapkan dari proyek kami ini adalah pengelompokan mahasiswa berdasarkan nilai akademik dan metode belajar menghasilkan klaster dengan pola tertentu. Klaster performa tinggi berisi mahasiswa dengan rata-rata nilai akademik yang tinggi, sementara klaster performa rendah sebaliknya. Dominasi metode belajar, entah baik itu visual, auditory, ataupun kinestetik, setiap klaster bersifat dinamis, tergantung pada pola data dalam proses clustering K-means. Sebagai contoh, pada satu dataset, klaster performa tinggi mungkin didominasi metode visual, sementara pada dataset lain bisa auditory atau kinestetik. Analisis ini membantu institusi memahami metode belajar dominan di tiap klaster dan
Harapannya bisa memberi rekomendasi bagi dosen atau pengajar untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan klaster tersebut. Selanjutnya terdapat imbalance data. Tentunya pada proyek kami bisa terjadi imbalance data, di mana imbalance data ini adalah kondisi dalam dataset di mana distribusi kelas atau kategori tidak seimbang, yaitu salah satu kelas memiliki jumlah sampel yang jauh lebih banyak dibandingkan kelas lainnya. Di sini kita contohkan pada proyek kami menggunakan 3 metode. Tentunya tidak mungkin semua mahasiswa menggunakan metode yang sama secara sejajar, misal audio 10, kinetik 10, visual 10. Nah, oleh karena itu untuk menghandling imbalance data ini kita menggunakan 2 metode, yaitu ada metode oversampling dan undersampling. Oversampling ini adalah teknik untuk menambah jumlah data pada kelas minoritas agar lebih seimbang dengan kelas mayoritas. Cara kerjanya, kita duplikasi data menyalin sampel yang ada di kelas minoritas. Kemudian ada data sintetis menggunakan algoritma seperti SMOTE atau Synthetic Minority Oversampling Technique untuk membuat sampel baru yang menyerupai data kelas minoritas. Kemudian yang untuk undersampling ini adalah teknik untuk mengurangi jumlah data pada kelas mayoritas agar seimbang dengan kelas minoritas. Cara kerjanya menghapus bagian sampel dari kelas mayoritas secara acak atau dengan algoritma tertentu. Kemudian di sini adalah data yang sudah dihandling akan seimbang diperoleh karena kita menggunakan 3 metode, yaitu visual, kinetik, dan audio. Di sini kita memperoleh 33% dari tiap kelasnya. Untuk kesimpulan, Oke, dari hasil pengelompokan direkomendasikan bahwa mahasiswa dalam klaster performa Diberikan pendekatan pembelajaran khusus sesuai metode belajar dominan mereka. Klaster performa sedang dapat difasilitasi dengan metode pembelajaran yang lebih praktis dan interaktif, sementara klaster performa tinggi dapat diberikan apresiasi sekaligus mempertahankan metode pembelajaran yang sesuai. Pengelompokan menggunakan K-means clustering ini menunjukkan bahwa metode belajar memiliki pengaruh terhadap performa akademik mahasiswa. Oleh karena itu, institusi pendidikan dapat menggunakan hasil pengelompokan ini untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih adaptif dan sesuai kebutuhan setiap kelompok mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan progres yang telah kami kerjakan. Jadi di sini kami hanya baru membuat inputan berupa jumlah siswa dan mata pelajar, yang nantinya pengguna bisa tambahkan manual sendiri. Nah, di sini terdapat data siswa 1, 2, 3, dan 4. Kemudian memilih metode belajar. Kemudian di sini kita menginputkan nilai dari data mahasiswa tersebut. Harus diisi sampai semuanya keisi. Selanjutnya nanti rencana kami akan kita proses dengan metode K-means clustering, yang nantinya akan mengetahui metode belajar mana yang paling efektif yang digunakan oleh mahasiswa tersebut. Untuk data nilai sendiri, rencana kami akan menggunakan survei melalui Google Form mungkin, yang nanti akan kami sebarkan ke teman-teman angkatan agar bisa diaplikasikan secara langsung nyata dengan kondisi yang ada di angkatan kami. Mungkin untuk sekarang ini masih input manual. Jika nantinya data mahasiswa tersebut berjumlah ratusan, mungkin kita akan mencoba menambahkan fitur untuk menginput file CSV atau Excel yang nantinya bisa langsung di clustering supaya lebih optimal. Mungkin untuk sekarang belum bisa diproses karena masih segini progres kami. Mungkin sekian presentasi progres project pengenalan pola dari kami. Boleh tutup, ayo silakan. Oke, sekian pemaparan progres dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.